Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam renungan kita sehat, kita kuat, haleluya. Apa kabarnya? Luar biasa, salam sejahtera buat semuanya. Mari kita angkat satu pujian, biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap saudara dan saya. Dan setelah itu kita masuk dalam penyembahan dan dalam doa firman Tuhan, amin. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Amin, amin. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, amin. Amin. Di altarmu menyembahmu ya Tuhan. Rohmu yang kudus pulihkanku, engkaulah dalamku. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati, mari saudara kita buka hati untuk jamahan Tuhan lebih dalam lagi sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman-Nya. Bapa, taruhkanlah Roh-Mu atas setiap kami anak-anak-Mu Bapa, ketika Engkau berkunjung ke rumah mereka masing-masing dan Engkau bersama dengan mereka di rumah masing-masing. Biarlah semua anak-anak-Mu membuka hati untuk Engkau Bapa. Kesempatan yang indah ini Tuhan tidak akan datang kedua kali Bapa. Biarlah kami sadar dan kami menanggapi akan kesempatan yang sangat indah ini Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Yesus, menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Tuhan kami menyembah
Mari kita masuk, kita sembah Dia. Oh haleluya. Di altar kudus-Mu Bapa kami menyembah-Mu. Di altar-Mu kami sujud menyembah-Mu Yesus. Kami mau berikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Hanya ini yang bisa kami berikan kepadamu ya Bapa. Dalam segala perbuatan baik-Mu kepada kami Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Pimpin kami dengan kasih kemurahan di dalam Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat belas kasihan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimengertikan semuanya Bapa. Kami tidak lagi hidup di dalam daging kami, tetapi kami mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah yang istimewa yang boleh kami terima hari ini Bapa. Perlengkapi kami Tuhan dengan kekuatan yang dari sorga sendiri. Terima kasih, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam firman Tuhan. Kita buka di dalam Roma 8 ya. Roma 8 ayat 5 dari ayat 1 sampai ayat 17. Tapi saya akan membaca dalam poin-poinnya saja. Nanti Bapak Ibu bisa membaca semuanya. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi saya akan membaca di poin-poinnya. Amin. Haleluya. Bu, dikasih PR lagi. Iya, ini PR lagi. Hidup oleh Roh. Saudara mau hidup dipimpin oleh Roh? Amin. Enak loh hidup dipimpin oleh Roh itu. Bagaimana Bu caranya? Kita berintim terus dengan Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Roh adanya. Dan Dia yang memimpin hidup saudara dengan Roh-Nya. Saya mengambil dari poin-poinnya. Yuk kita mulai semuanya. Ini pelayanan Paulus di Roma. Paulus menjelaskan pendekatan yang tidak semestinya ini sebagai tuntunan khusus dari Allah bagi saudara, bagi mereka. Dan mengatakan bahwa itu adalah hal tersulit yang pernah Paulus lakukan. Namun Paulus ingin supaya orang-orang lebih melihat tangan Allah dan bukannya keberhasilan program-program yang tersusun dengan baik. Jadi bukan menurut pikiran manusia, tetapi Paulus mengajarkan agar setiap program yang disusun oleh Allah itu adalah yang terbaik buat saudara. Jadi apapun yang terjadi kita mengucap syukur dan kita berserah. Ketika kita berserah kita tetap mengatakan Tuhan hanya Engkaulah andalan kami dan kami percaya dengan janji-Mu. Percayalah waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi kita percaya bahwa waktu Tuhan ketika tiba semua selesai. Amin. Yuk kita masuk ya sekarang ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Amin. Saudara anak-anak Allah. Amin. Maukah saudara dipimpin oleh Roh? Amin. Haleluya. Nah, di mana ayatnya? Di ayat 14.
Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, dilingkari ya di ayat yang ke-14. Saudara dan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan roh yang lain ya, Roh Kudus. Ketika ya, maka saudara disebut adalah anak-anak Allah. Di ayat yang ke-5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang memikirkan dari daging itu, waduh, bagaimana dengan keadaan sesukar ini, sesulit ini, bagaimana cara saya untuk mencari uang? Bagaimana saya menghidupi keluarga saya? Bagaimana saya menyekolahkan anak saya? Bingung, akhirnya depresi. Lari sana lari sini, minta pertolongan kepada mbah dukun, minta pertolongan pada paranormal, akhirnya tambah nggak karuan. Tetapi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menurut pimpinan dengan Roh Kudus. Renungan firman Tuhan selalu diberikan. Maka dari itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengikuti apa yang Roh Tuhan katakan buat kita. Kita mengalir saja. Amin, kita mengalir dalam segala rencana-rencana Tuhan. Maka dari itu di ayat 5 ditulis dengan jelas, sebab mereka yang hidup menurut daging. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Maksudnya mengalir dengan apa yang Tuhan mau. Di ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ketika saudara mau dipimpin oleh roh, yang ada damai sejahtera. Sekalipun engkau dalam kebingungan, uangmu habis mungkin ya, padahal semua harus kamu selesaikan. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, saya berserah. Engkau punya cara Tuhan untuk memberikan pertolongan kepada saya. Jadi kita itu mau untuk dipimpin oleh roh. Ya memang gak mudah gitu ya, itu gak gampang. Tetapi mari kita belajar, terus belajar. Saya terus belajar untuk mau dipimpin oleh roh di bawah tangan kuat Tuhan ini. Pasti bisa. Ketika kita bisa, kesejahteraan itu akan meliputi engkau dan engkau akan memperoleh jalan keluarnya. Di ayat yang ke-13 di sini dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita harus mengalahkan kedagingan kita. Ada orang ini terus kerasukan setan aja, kerasukan setan. Dia merasa disantet sana, disantet sini. Nah, itu menurut daging. Dia tidak menurut roh. Kalau dia menurut roh, tinggalkan itu. Kuasanya mana? Janji Tuhan itu kan dikatakan dalam firman-Nya bahwa roh Allah itu lebih besar dari segala kuasa roh apapun yang ada di dunia. Tetapi roh Allah yang besar di dalam saudara, roh Allah yang besar di dalam orang ini tidak mau dipergunakan, tetapi yang dia tonjolkan adalah dagingnya aja. Akhirnya siapa yang capek? Ya dirinya sendiri. Dirinya capek, suami capek, anak-anak capek. Capek semua akhirnya. Hanya karena apa? Perbuatan daging, pemikiran daging, tidak mau mengalahkan dan menguburkan kedagingannya itu. Yang dikobarkan kedagingannya. Tetapi mari kobarkan roh Allah. Ketika saudari ini mengobarkan roh Allah ini, ibu ini mengobarkan roh Allah, percayalah, iblis itu lari daripadamu. Iblis itu datangnya dari mana? Dari pikirannya sendiri. Bukan dari siapa-siapa, dari dagingnya sendiri ini loh. Banyak yang terbukti semua pada selesai. Tetapi seorang ibu ini tidak selesai-selesai. Ini ayatnya. Puji Tuhan kalau ibu ini ikut mendengarkan renungan ini. Tapi kalau tidak, kalau ada yang mengalami seperti ini, matikan kedaginganmu.
hidupkan pimpinan Roh Kudus-Mu, maka kasih Kristus yang tinggal di dalam engkau akan nyata. Karena di ayat 15 dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kalau masih ada iblis berarti diperbudak oleh iblis. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Loh, kekuasaan Allah itu ada pada kita sangat besar. Jangan kasih kesempatan terus dong kepada iblis. Buang itu kedaginganmu itu. Buang, kedaginganmu itu buang. Bagaimana cara memusnahkan? Ya dimusnahkan beneran sama orangnya itu baru musnah gitu. Kalau enggak ya terus akan digrogoti gini. Mau saya katakan matikan kedaginganmu itu, matikan. Apalagi pemikiran-pemikiran yang salah. Jangan memikirkan hal-hal penuduhan-penuduhan terus aja yang tidak baik kepada orang. Itu tidak benar sama sekali gitu ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mari kita bersaksi bersama-sama bahwa aku kuat, aku hebat karena ada roh Allah di dalamku. Ibadah iya, semua iya, ke gereja rutin. Waduh semuanya kayak apa, kayak ini ya, nggak mau ketinggalan sekalipun gitu ya. Tetapi rohnya ada, rohnya itu roh apa? Roh perbudakan. Mari kita lepas dari roh perbudakan ini. Karena saudara bukan lagi budaknya iblis, tetapi saudara adalah orang yang dimerdekakan melalui roh Kristus yang sudah mati dan bangkit dari antara yang mati. Gitu. Di ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Saudara itu ahli waris. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu tujuan Allah buat kita. Maka dari itu Bapak Ibu, mari ketika kita komitmen mau dipimpin oleh roh Allah, tinggalkan roh kedaginganmu itu, tinggalkan roh keegoisanmu, tinggalkan roh keakuanmu, akan terkalahkan semuanya. Amin. Ketika saudara mau, percayalah, roh yang memperbudak engkau selama ini dia akan lari. Karena yang bisa menghidupkan, karena yang bisa menyadarkan itu adalah roh saudara sendiri. Yang bergantung sepenuhnya, menanggalkan segala hal-hal yang jahat. Jangan memiliki prasangka yang jahat kepada orang-orang. Ya kalau benar, kalau orang itu tidak berbuat apa-apa, akibatnya saudara sendiri akan menanggung dosanya. Nah maka dari itu saya katakan tinggalkan roh itu. Karena saudara bukan diperbudak oleh roh iblis, tetapi roh Kristus memberikan kemerdekaan buat saudara. Amin. Berjalan dengan tuntunan roh dan mengikuti arah yang dituntunnya, yang dituntun oleh Tuhan sendiri adalah langkah iman. Nah, adalah langkah iman yang memberikan kemuliaan bagi Allah dan akan memimpin pada hidup dan damai sejahtera. Kalau saudara tidak lagi dalam perbudakan iblis, kalau saudara sudah menanggalkan roh kedagingan saudara, menanggalkan roh keakuan, menanggalkan pikiran-pikiran yang salah, itu termasuk kejahatan loh. Pemikiran yang salah itu saudara tanggalkan itu semuanya, maka hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Suamimu diberkati, anak-anakmu diberkati, keluargamu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, semua damai sejahtera, sehat dan kuat semuanya. Maka dari itu kalau hari ini kita boleh diingatkan dengan firman Tuhan yang keras, mungkin ya bagi saudara yang mengalaminya, silakan saudara merasa keras dengan firman ini. Tetapi saya mau dengan keras ini saudara sembuh dari segala keterpurukan yang dianiaya, yang diikuti oleh kedaginganmu sendiri. Amin. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Nah ini manusia wis aku tak ngene, aku tak ngene, aku tak ngene. Akhirnya apa? Ya sudah, kedagingan itu dikalahkan
tidak bisa dikalahkan, tetapi mengalahkan Roh Kudus akhirnya. Itu dari siapa? Dari diri saudara sendiri. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara boleh berandai-andai apapun, tetapi semua kembali kepada Tuhan. Mari kita tunduk dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin. Ketika saudara tunduk dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka saudara orang yang dimerdekakan, saudara orang yang disejahterakan. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, penuh cinta kasih kemesraan yang tidak pernah berkesudahan, dan Dia selalu memberikan pemeliharaan. Tuhan aja mengeluarkan legion di tubuh seseorang, di jiwa seseorang untuk masuk ke babi-babi. Tetapi kenapa ada yang mau diperbudak oleh iblis? Itu namanya bodoh. Ya, itu namanya bodoh. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik itu, tinggalkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Bangunkan anak-anak-Mu yang tidur Tuhan, yang saat ini sedang diperbudak oleh kedagingannya sendiri, seolah-olah iblis yang menang, Roh Kudus kalah. Bangunkan Bapa, bangunkan melalui firman-Mu yang hamba sampaikan hari ini Bapa, biar membangunkan jiwa-jiwa mereka sehingga mereka boleh sadar dan mereka berontak Tuhan dari kedagingan, dan mereka masuk di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga mereka sembuh, mereka sehat, mereka berpikiran yang positif, mereka diberkati, hidup damai dan penuh kesejahteraan. Keluarga, rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, suami, istri diberkati semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih arahan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terlebih yang mendengarkan dan yang mengikuti di dalam renungan, kita sehat, kita kuat hari ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Damai, sejahtera, sukacita dan ketenangan kelimpahan menyertai mereka sekaliannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.